Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Nurbayaki, kelas 11 CPN 3, absen 7. Saya akan melanjutkan materi Unifit Modeling Language atau UML. Materi selanjutnya adalah Activity Diagram. Adalah versi UML untuk sebuah flowchart. Activity Diagram digunakan untuk menganalisa proses. Sebuah Activity Diagram bukan sebuah tool yang sempurna untuk menganalisis masalah dari sistem. Bagian tool untuk menganalisis pemrograman tidak ingin untuk mulai memecahkan masalah di level teknis dengan membuat class, tetapi dengan menggunakan activity diagram untuk mengertikan masalah dan menyaring proses yang terdapat dalam sistem. Simbol activity diagram. 1. Gambar kotak, namanya activity. Keterangan memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. 2. Gambarnya seperti itu, namanya action. Keterangan stats dan dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. 3. Gambar seperti itu, nama initial node. Keterangan bagaimana objek dibentuk atau diawali. 4. Gambarnya lingkaran, ada lingkaran lagi di luarnya, nama activity final node. Keterangan bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. 5. Gambar kotak hitam atau fork node. Keterangan satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran. Fungsi activity diagram. 1. Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. 2. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. 3. Struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur, jadi mudah dipahami. 4. Sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. 5. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. State machine diagram. State machine diagram adalah teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analis, perancang, dan pengembang untuk memahami perilaku objek pada sistem. Simbol state machine diagram. 1. Seperti itu gambarnya. Penjelasan state digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut bulat dan memiliki nama sesuai kondisi saat itu. 2. Titik awal atau start digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam suatu diagram state chart. 3. Titik akhir atau end digunakan untuk menggambarkan akhir dari kejadian dalam suatu diagram state chart. 4. Gourd yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. 5. Point digunakan untuk menggambarkan apakah akan masuk entry point ke dalam state atau akan keluar atau exit point. 6. Event digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang menyebabkan suatu pada state. Fungsi state machine diagram. 1. Menspesifikasikan semua urutan yang mungkin dari pesan-pesan yang akan diterima objek tersebut bersama-sama dengan tanggapan atas pesan-pesan tersebut. 2. Diagram state menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek dalam sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. 3. Pada umumnya diagram ini menggambarkan kelas tertentu. 4. State diagram membantu analis, perancang, dan menggambar untuk memahami perilaku objek dalam sistem. Sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antara objek dan mengindikasikan kombinasi di antara objek-objek tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang berbentukan oleh objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Objek-objek tersebut kemudian diurutkan dari kiri ke kanan. Aktor yang menginisiasi interaksi biasanya ditaruh dari paling kiri dari diagram. Simbol dalam sequence diagram. Pertama, left line. Keterangan objek entity antarmuka yang saling berinteraksi.
2. Message spesifik dari komunikasi antar objek yang memuat informasi tentang aktivitas yang terjadi. 3. Message spesifik dari komunikasi antar objek yang membuat informasi tentang aktivitas yang terjadi. Fungsi sequence diagram. Pertama, mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. 2. Merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use menjadi spesifikasi use case menjadi spesifikasi desain. 3. Analisis dan desain memfungsikan pada desainifikasi metode di dalam sebuah sistem. Sequence diagram biasanya dipakai untuk memodelkan deskripsi tentang sistem yang ada pada sebuah atau beberapa use case. Pada use case diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan use case diagram terdiri dari metode operation, function, atau produce, terdiri dari service, high level method. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. いつもスマイル